Episode kali ini membawa kita ke 3 hari berikutnya, di mana Ferit mengunjungi pusara kakaknya. Selain mengaku rindu, ia mengatakan ada sesuatu yang ingin ia ceritakan. Bahwa untuk kesekian kalinya, ia tidak bisa mempercayai siapapun. Diperlihatkan sebuah keajaiban, karena ternyata Pelin masih hidup. Ferit melanjutkan curhatnya kepada sang kakak, bahwa Pelin telah membohonginya. Ayahnya kini di penjara, dan kemungkinan Sairan akan meninggalkannya. Dalam situasi seperti ini, Ferit merasa sendirian. Sementara itu di rumah sakit, Pelin mulai mempertanyakan di mana keberadaan bayinya dan Ferit. Hanya ibunya yang mampu memberitahunya, namun dengan sangat pelan-pelan bahwa Ferit tidak ada di sini. Sedangkan bayinya meninggal ketika dia melahirkan. Dia bahkan memberitahu jika bayi yang ia kandung adalah bayi Serter. Pelin sangat terpukul dengan kenyataan ini. Ia ingin pergi menemui Ferit untuk menjelaskan, hanya saja ia dicegah oleh keluarganya. Di tempat lain, Suna kembali menemui Fikriye, wanita si peramal. Dia mulai mempertimbangkan untuk menuliskan nasibnya sendiri sebelum nasibnya itu ditentukan oleh orang lain. Sebelumnya, wanita itu menyarankan Suna untuk kembali ke takdir awal pernikahannya yang pernah gagal, yaitu bersama Ferit. Jika tidak, akan ada korban lagi dan hidupnya tidak akan berubah. Abidin menyarankan kepada Sairan kenapa dia tidak balikan saja dengan Ferit. Lagi pula mereka sudah terbiasa menghadapi masalah apapun berdua. Suna menghubungi Sairan dan mendapati fakta bahwa adiknya itu sedang bersama Ferit di makam Fuad. Sairan memberitahu kakaknya itu jika ayahnya menyuruhnya untuk pulang, dia sudah disiapkan kamar di rumah baru. Sementara itu, Asuman sedang berada di tempat gym. Ia didekati oleh sang pelatih yang bernama Doruk. Jelas itu bukan hal yang kebetulan, sebab semua orang tahu Asuman adalah menantu keluarga Korhan. Di perjalanan, Ferit mengatakan kepada Sairan jika masalah mengenai Ferit telah ia tutup. Sebab kebohongannya membuat hubungan mereka semakin rumit. Ferit mencoba mendekatinya lagi, hanya saja Sairan menyarankan untuk mereka menjaga jarak. Beralih ke penjara, Orhan tidak henti-hentinya diintimidasi oleh orang suruhan Okespe. Hanya saja kali ini ia sedikit beruntung. Sipir yang mengaku diutus Tuan Zia telah menyelamatkannya. Tuan Zia kini tiba di mansion dan disambut oleh Halispe. Diceritakan jika dulu mereka saling bermusuhan, namun sekarang menjadi teman. Sementara itu, Kazim tampak senang ketika dihubungi oleh Suna. Dia menyuruh putrinya itu kembali ke rumah. Ia berjanji tidak akan pernah menyakitinya lagi. Ibu dan bibinya yang akan menjadi jaminan. Lagi pula mereka sudah menyiapkan kamar baru untuknya. Suna sangat berterima kasih, namun dia memberitahu ayahnya itu jika Sairan baru saja bertemu dengan Ferit. Mendengar itu, Kazim tentu saja naik pitam, menganggap Sairan telah mengingkari janji. Di sisi lain, Halisbe juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Zia karena telah melindungi Orhan. Namun Tuan Zia mengungkapkan jika perlindungan ini hanya bersifat sementara, banyak sistem yang rumit di dalam. Meskipun begitu, ia menyuruh Halisbe tidak usah khawatir, selama mereka bersatu, mereka akan bisa memecahkan masalahnya. Dengan bangganya, Halisbe memberitahu Latif jika kini dia tidak sendirian. Ferit tidak pernah menyerah untuk membujuk Sairan kembali kepadanya. Gombalan-gombalan buayanya ia keluarkan untuk menjerat Sairan. Namun di tengah kekonyolan ini, Sairan tiba-tiba dihubungi oleh ayahnya yang memintanya untuk segera pulang. Sairan mulai khawatir jika ayahnya itu tahu ia sedang bersama dengan Ferit. Sebaliknya, Ferit merasa bingung. Sairan tampak ketakutan setelah dihubungi ayahnya. Di waktu yang sama, Ferit mendapatkan kabar dari Abidin jika Nefra datang ke mansion untuk menemui kakeknya. Ferit ikut panik dan segera memutuskan pulang. Di rumah sakit, Pelin masih belum bisa menerima kenyataan. Nuket menyemangati Zerin bahwa Pelin lama-lama juga akan mengerti. Ketika mereka sedang berjalan menuju kantin, mereka bertemu dengan Serter. Dia ngotot ingin menjenguk dan berbicara dengan Pelin. Hanya saja, masalah kesehatan dijadikan alasan untuk menghalanginya. Di perjalanan, Ferit lagi-lagi curhat kepada Abidin kenapa hidupnya begitu rumit. Padahal satu-satunya wanita yang sangat ia cintai hanyalah Sairan. Abidin kemudian mengatakan jika masalah Nefra hanyalah masalah pekerjaan. Sebuah kilas balik memperlihatkan kenapa Okespe tidak memiliki anak sampai sekarang dan sangat dendam kepada Halisbe.
Ternyata dulu burung pipitnya diinjak-injak olehnya hingga tidak bisa berkicau lagi. Setibanya di rumah, Seiran langsung dimarahi Gazim. Ia tahu jika putrinya itu berhubungan lagi dengan Ferit. Seiran pun akhirnya mengakui dan mempersilahkan ayahnya untuk berbuat apapun. Gazim lalu menyeret putrinya itu ke halaman belakang. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Gazim memberikan kejutan untuk Seiran, yaitu sebuah studio lukis untuknya. Seiran tentu sangat terharu karena itu sudah ia impikan sejak lama. Gazim berkata jika dalam benaknya ia ingin selalu berusaha menjadi seorang ayah yang baik. Bahkan dia selalu berusaha menepati janjinya. Ia pun berharap putrinya juga demikian. Hal ini membuat Seiran sangat tertampar. Ternyata ayahnya itu sangat peduli kepadanya. Halisbe dan Nefra telah selesai berbincang-bincang ketika Ferit tiba di rumah. Sambil mengantar Nefra keluar, Ferit mencoba bertanya apa yang telah mereka bicarakan. Di luar ada Suna yang kepikiran dengan ucapan wanita paranormal bahwa dia harus segera mengambil langkah jika hidupnya ingin berubah. Nefra mengatakan kepada Ferit jika ia telah berusaha membujuk pamannya untuk mensponsori merek barunya. Hal itu membuat Ferit senang dan meminta maaf atas kekasarannya selama ini. Suna bertanya kepada Ferit siapakah wanita itu, apakah dia Pelin baru. Ferit pun menegaskan jika satu-satunya wanita yang ia cintai hanyalah Seiran. Suna mengaku yakin jika adiknya tidak akan mau kembali ke mansion karena dia lebih memilih berada di samping ayahnya. Di hadapan Ferit, Halisbe mengatakan jika ia sangat menyukai Nefra yang sangat cerdas. Akibat negosiasi darinya, Halisbe bersedia membukakan toko baru dan merek baru untuk Ferit Korhan. Selain itu, ia juga memberitahu Ferit jika Tuan Zia telah membantu ayahnya, ia bisa menghubunginya kapanpun. Orhan bertanya-tanya kenapa keluarganya lama sekali untuk membebaskannya. Ia khawatir jika semuanya akan terlambat, dirinya tidak akan tertolong. Di waktu yang sama, Halisbe juga mendapatkan kabar jika kemungkinannya sangat kecil untuk membebaskan putranya. Pelin mendesak Piril agar dirinya dipertemukan dengan Ferit. Namun tentu itu sulit diwujudkan mengingat kesehatan Pelin yang belum stabil. Di sisi lain, keluarga Gazim sedang sibuk untuk menyambut tamu. Ternyata Akin datang duluan dengan membawakan baklava. Seiran yang menyambutnya langsung teringat saat pertama kali ia bertemu dengan Ferit yang menyebutnya sebagai pistachio dari Antep. Putri Bibi Sevika mengatakan jika selesai sekolah, ia akan pulang ke kampung halaman dan menikah. Ibunya tentu setuju dengan niatannya itu. Namun di waktu yang sama, ia juga mempertanyakan alasan Abidin belum menikah. Hal itu kemudian membuat keduanya saling bertatapan. Saat makan malam, Halisbe mengumumkan kepada keluarganya sebuah berita buruk. Bahwa ia telah berbuat segalanya untuk mengeluarkan Orhan dari penjara, namun ia tidak memiliki kekuatan lagi. Dalam situasi seperti ini, Kaya justru menyela bahwa itu diakibatkan dosa pamannya sendiri. Tentu Ferit tidak terima hingga terjadi pertengkaran. Hanya saja Suna lebih membela Ferit. Melihat ini, Halisbe marah besar. Ia hanya berpesan kepada keluarganya untuk menjaga keutuhan keluarga. Tidak ada yang bisa ia janjikan. Namun jika keluarganya tetap solid, maka mereka akan memiliki harapan. Orang suruhan Okesbe menyelipkan zat terlarang di bawah kasur Orhan. Bahkan dia mengancam jika sipir yang dekat dengannya besok akan dipecat. Dengan begitu, pesta akan berlangsung lebih lama dari yang ia bayangkan. Seiran sudah menduga jika perjamuan tamu oleh keluarganya bukanlah pertemuan biasa. Ayahnya dan Okesbe berusaha menjodohkannya dengan Akin. Kita tahu Seiran masih ingin balikan dengan Ferit. Itu bisa terlihat dari dia yang menunda-nunda perceraian. Namun ternyata Seiran salah menilai Akin. Dia ternyata juga tidak menghendaki pernikahan ini. Lagi pula ia tidak ingin memiliki anak. Dia menyarankan untuk mengikuti alur permainan jika diperlukan. Di ruang tamu, Okesbe mendapatkan telepon dari orang suruhannya di penjara. Dia melaporkan telah melaksanakan sesuai yang diperintahkan untuk membuat Orhan menderita. Seiran yang mendengar percakapan itu langsung mempertanyakannya. Okesbe menjelaskan jika ini adalah urusan pribadinya dengan keluarga Korhan, tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Setelah itu, Ferit menghubungi Seiran dan mengajaknya bertemu karena ada sesuatu yang belum selesai mereka bicarakan. Dan untuk menghindari Ferit datang ke rumah, Seiran menyarankan untuk bertemu di suatu tempat.
Hanya saja Seiran memiliki masalah untuk mencari alasan meminta izin kepada ayahnya. Ece menyarankan agar Seiran meminta bantuan Akin, meskipun dia belum bisa dipercaya. Kaya mengomel di kamarnya, merasa iri dengan Ferit yang akan dibuatkan brand baru. Namun Suna justru menyarankan dia agar menyerah saja, karena pada kenyataannya Ferit Korhan yang akan menjadi pewaris keluarga ini. Tentu hal ini membuat Kaya semakin kesal kepada istrinya. Terlebih akhir-akhir ini, istrinya itu lebih membela Ferit dibandingkan suaminya sendiri. Setelah perdebatan ini, Suna bermaksud mengajak Ferit berbicara. Namun adiknya itu sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Seiran. Terpaksa Ferit menyuruh Suna menunggunya setelah dia kembali. Seperti yang sudah direncanakan, Ece tiba-tiba berpamitan pulang. Hal itu membuat Qasim dan istrinya kaget sebab mereka telah menyiapkan kamar untuknya menginap. Akin kemudian menawarkan untuk mengantarnya bersama Seiran. Qasim seolah-olah setuju, namun di belakang ia memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai putrinya. Bibi Hatice meluapkan kekesalan kepada Qasim, kenapa tamu mereka tidak juga pulang. Di rumah sakit, Carter berbicara dengan Zerrin, ia ingin bertemu dengan putrinya. Ia tidak peduli jika harus disalahkan mengenai kejadian ini. Satu hal yang perlu ia tahu, jika anaknya meninggal dan ia sangat mencintai Paylin. Dia berjanji akan membahagiakan Paylin asalkan Zerrin mau menjauhkan putrinya itu dari Ferit. Seiran berbohong kepada Ferit jika Akin memiliki hubungan dekat dengan Ece sahabatnya. Hal itu ia lakukan untuk menghindari kecemburuan. Di sisi lain, Qasim dikirimi foto oleh anak buahnya kebersamaan putrinya dengan Ferit. Saat ini Ferit dan Seiran sedang pembicaraan kemungkinan mereka untuk balikan. Ferit sangat yakin jika hal itu sangat mungkin untuk diwujudkan. Berbeda dengan Seiran, sebab apa yang telah terjadi tidak mungkin bisa dimaafkan. Namun tentu Ferit tidak menyerah, ia terus berusaha meyakinkan Seiran. Sebab mereka selalu bisa melewati hal-hal sulit asalkan mereka bersama. Ferit menyuruh Seiran untuk memikirkannya di rumah. Apapun akan ia lakukan untuk melawan kemustahilan. Seiran pun setuju, lagi pula ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Malam itu Okesbe berpamitan untuk pulang. Setelah diantar di depan pintu, Qasim menerima telepon dari anak buahnya jika putrinya telah pulang menaiki taksi. Di luar ternyata Seiran berbicara dengan Okesbe, mempertanyakan apa motif kemunculannya. Dari membantu ayahnya, balas dendam kepada keluarga Korhan, bahkan mau menikahkannya dengan keponakannya. Qasim diam-diam mendengarkan percakapan mereka yang menyinggung mengenai Orhan. Okesbe mengatakan jika ia memiliki urusan pribadi dengan keluarga Korhan. Sedangkan pernikahan untuk menguatkan hubungan kedua keluarga. Jika Seiran setuju dengan pernikahan itu, maka masalah Orhan sangat mudah. Ketika pulang, Ferit kaget mendapati Suna masih berada di tempatnya sebelum ia pergi. Ternyata Suna mengaku tidak bahagia dan berniat bercerai dari Kaya. Ferit tidak tahu apa yang harus ia lakukan, namun ia akan berusaha apa yang ia bisa, termasuk untuk mengembalikan kebahagiaan Suna. Kaya yang sedang mencari istrinya tentu saja mendengarkan percakapan ini dan ia merasa sakit hati. Hanya saja ia berusaha memendamnya dan berpura-pura seolah tidak mengetahui apa-apa. Malam itu Ferit tidak bisa tidur. Ia mengirim pesan kepada Seiran untuk memikirkannya baik-baik. Sementara itu Seiran justru teringat ucapan ayahnya dan Okesbe bahwa ia sudah berjanji kepada ayahnya untuk menjauhi keluarga Korhan. Sedangkan jika mau menikah dengan Akin, maka Orhan akan dibebaskan. Di tengah kebimbangan itu Seiran mengirimkan pesan kepada Ferit untuk mengajaknya bertemu besok. Dan keesokan harinya, Seiran dan Ferit sama-sama bersiap untuk bertemu. Namun kita diperlihatkan bahwa Carter sedang mengincar Ferit. Di sisi lain, diam-diam Ifakat merapat kepada Sehmus, memohon bantuan untuk Orhan. Dia bahkan meminta pertemuan ini dirahasiakan dari Nuket. Tentu saja Sehmus menyetujuinya, lagi pula ini merupakan ajang untuk menggoda Ifakat. Jelas sekali, Sehmus doyan wanita. Sedangkan Ifakat sendiri telah lama menjanda dan mudah dirayu. Sementara itu di tempat gym, Asuman memperkenalkan Suna kepada Doruk. Namun jika diperhatikan lagi, mereka dalam kendali Nefra.
Dia ingin sekali kedua menantu keluarga Korhan itu masuk ke dalam member. Dari situ, jelas Nefra memiliki rencana untuk mereka. Di rumah sakit, Zerrin meyakinkan Paylin jika Ferit tidak akan pernah datang, dan justru yang sangat peduli kepadanya adalah Serter. Dia menceritakan perjuangan pemuda itu selama dia berada di rumah sakit. Paylin tetap tidak terima. Ia kemudian berpura-pura meminta es krim kepada ibunya. Kesempatan itu kemudian ia gunakan untuk mencuri uang ibunya dan kemudian meninggalkan rumah sakit secara diam-diam. Bahkan di depan ia sempat bersembunyi dari Piril yang akan menjenguknya. Sementara itu di tempat lain, Ferit tidak sadar jika dibuntuti oleh Serter. Pemuda itu bahkan dipinjami senjata oleh sopirnya. Tanpa sepengetahuan Ferit, Seiran ternyata juga mengundang Akin yang datang lebih dulu. Selesai memarkirkan mobil, Ferit didatangi Serter. Dia dituduh sebagai penyebab kematian putranya. Ferit yang tidak terima kemudian memukul Serter. Pertengkaran berakhir dengan Serter menodongkan senjata kepada Ferit. Akin datang sebagai penengah, hanya saja Serter tidak mau dianggap ini sudah selesai. Begitu Seiran datang, ia baru memberitahu Ferit jika dialah yang menelpon Akin. Ferit dan Seiran berbicara empat mata. Seiran mengatakan bahwa hubungan di antara mereka tidak akan bisa dipulihkan setelah kejadian demi kejadian. Setelah itu, dia juga berkata jujur jika tidak ada hubungan Ece dengan Akin. Seiran justru mengatakan bahwa ia akan memulai hubungan yang serius dengan Akin. Tentu pernyataan itu membuat Ferit kaget, tanpa mengetahui alasan Seiran di belakangnya. Nah, gimana? Akankah ini akan menambah daftar panjang dendam antar kedua keluarga? Untuk mengetahui jawabannya, saksikan terus kelanjutan drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.